Halo teman-teman, kembali lagi bersama DG. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini kami akan membawakan alur cerita anime Gachiakuta, mengisahkan tentang Rudo, seorang anak yatim piatu yang tinggal di daerah kumuh di sebuah kota terapung. Di dunia ini ada perbedaan mencolok antara orang kaya dan miskin. Rudo mencari nafkah dengan mengumpulkan sampah. Pada suatu hari dia dituduh melakukan pembunuhan dan dijebloskan ke lubang neraka, tempat pembuangan sampah dan manusia berdosa. Sebelum lanjut, DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Oh ya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, persiapkan diri kalian and enjoy! Scene dibuka dengan menampilkan seorang anak perempuan yang kecewa karena boneka anjingnya rusak. Fakta ini sangat disayangkan, apalagi boneka tersebut baru saja dibeli. Sang ibu pun dengan santai berkata bahwa sudah tidak ada pilihan lain selain membeli boneka baru. Walau cukup sedih, tapi anak itu hanya bisa menurut dan membuang bonekanya ke tempat sampah. Para masyarakat membuang sampah ke tempat yang disediakan. Sampah-sampah tersebut sepertinya sudah terkoneksi dengan sistem pembuangan, di mana setelah dibuang sudah ada truk khusus yang menampung sampah-sampah itu. Setelah itu truk sampah bergerak menuju titik lokasi yang ditentukan. Disinilah muncul seorang bocah yang serius mengamati pergerakan truk sampah dari hulu hingga ke hilir. Bocah itu lantas berlari dan memasuki sebuah ruangan. Tapi seorang polisi sadar dan mengendus tindakan bocah itu. Pak polisi lantas menodongkan senjatanya setelah dia memastikan bahwa bocah tadi merupakan penjara tempat sampah. Penjara sampah adalah kriminal yang membawa sampah serta mengancam keindahan kota. Pak polisi kemudian membunyikan alarm keamanan guna memanggil teman-temannya. Tanpa banyak bicara, bocah itu melemparkan beberapa kantong sampah pada para polisi. Dia lantas kabur melalui saluran pembuangan sampah. Sayangnya pintu keluar sudah tertutup secara otomatis. Itu artinya si bocah tidak bisa kabur kemana-mana. Para polisi pun menghujani bocah tersebut dengan tembakan bertubi-tubi. Hebatnya si bocah mampu menghindari seluruh tembakan dengan sempurna. Tapi sayangnya satu tembakan berhasil menggores lengannya. Pun demikian bocah itu berhasil kabur dan melarikan diri dari kepungan polisi. Bocah itu nampak keluar di sudut kota melalui saluran pembuangan bawah tanah. Bocah yang diketahui bernama Rudo itu sangat kesal dan mengumpat tindakan lebay para polisi. Di sini Rudo merasa bahwa dirinya tidak menjarah apa-apa. Walau nyatanya di dalam tasnya terdapat boneka anjing milik bangsawan di awal-awal scene sebelumnya. Suasana kota terlihat benar-benar damai, indah, dan menyenangkan. Seorang lelaki mendengar keluh kesah dua wanita, di mana semalam ada penjara sampah yang beraksi. Mereka tidak habis pikir dan meyakini kalau para penjara sampah adalah orang miskin. Saat menyadari bahwa lelaki di sebelahnya adalah warga miskin, para wanita itu pun langsung menggibahnya. Lelaki yang bernama Rekto itu lantas pergi tanpa sepatah kata apapun. Dia memasuki sebuah pintu yang memisahkan antara kota kaya dan kumuh. Di sisi sebelah suasananya berbeda 180 derajat dengan kota sebelumnya. Distrik itu begitu sangat kotor dan tidak layak huni. Para warga nampaknya sibuk membicarakan rumor penjarahan sampah semalam. Mereka semua mencurigai Rudo sebagai pelaku penjarahan. Kelakuan Rudo juga membuat masyarakat dicurigai oleh polisi. Ketika Rudo sibuk memperbaiki barang temuannya,
Seorang gadis tiba-tiba menegurnya karena memulung sampah di daerah terlarang. Gadis bernama Chiwa itu khawatir jika Rudo tertangkap polisi. Jika sampai tertangkap, tentu saja masalahnya akan jadi semakin rumit. Rudo pun hanya diam saja. Dia lantas berkata bahwa para orang kaya sering membuang barang yang masih bagus. Hal ini sangat disayangkan, apalagi barang-barang tersebut bisa menambah sumber penghasilan. Sesaat kemudian muncul beberapa bocah berandalan yang mengejek Rudo. Mereka berkata bahwa berada di dekat Rudo bisa menimbulkan bau karena Rudo selalu bersinggungan dengan sampah. Para berandalan mengingatkan Chiwa agar tidak terlalu dekat dengan Rudo. Mereka lantas menendang barang milik Rudo dan berkata kalau Rudo merupakan anak seorang Perundungan yang menyudutkan tersebut membuat Rudo langsung meradang. Tatapan tajam Rudo benar-benar menyiutkan nyali para berandalan. Mereka akhirnya pergi walau sebenarnya sangat kesal. Chiwa percaya kalau Rudo bukanlah orang jahat yang tega menyakiti orang lain. Sikap Chiwa yang baik hati membuat Rudo malu sekaligus senang. Rudo pun memberikan sebuah boneka anjing pada Chiwa karena gadis itu nampaknya tertarik dengan boneka yang baru diperbaikinya tersebut. Sayangnya sebelum boneka itu diberikan, Chiwa harus pergi karena ibunya memanggil. Rudo pun kembali ke rumah dalam keadaan linglung. Sesampainya di dalam rumah, Rudo disambut Rekto. Ternyata si Rekto sudah mengamati pertemuan Rudo dan Chiwa. Dan di sini lelaki itu menggoda Rudo hingga malu setengah mati. Setelah itu dengan serius Rekto meminta Rudo menceritakan semua hal tentang kegiatan memulungnya semalam. Rekto pun meminta Rudo agar tidak memaksakan diri dalam mencari nafkah. Mencari nafkah merupakan tanggung jawab Rekto, dan dia tidak ingin melibatkan Rudo yang masih bocah ingusan. Walau sebenarnya tidak memiliki hubungan darah, tapi Rekto menganggap Rudo sebagai keluarganya. Rekto telah membesarkan Rudo mulai dari bayi, jadi setidaknya Rudo ingin ikut bekerja sebagai ungkapan rasa terima kasih. Di tengah obrolan, Rekto menyadari kalau Rudo terkena tembakan. Lelaki itu segera mengobati sekaligus mengganti perban di kedua lengan Rudo. Rekto lantas meminta Rudo agar tidak pergi memulung sampah kembali. Kedepannya Rudo mungkin tidak akan selamat jika terus memaksakan diri. Tindak kejahatan serius bisa membuat Rudo dieksekusi serta dilempar ke dalam lubang neraka. Bagaimanapun juga aturan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Rekto berkata bahwa ayah Rudo juga dilempar ke sana karena tindakan kriminalnya. Oleh karena itulah Rekto ingin Rudo menjaga dengan baik hal apapun yang berharga baginya. Sejak dari kecil tangan Rudo sudah menghitam karena terbakar. Rasa sakit yang menusuk tiba-tiba muncul, disusul dengan tatapan jijik para masyarakat pada bekas luka di tangannya. Kedua hal itulah yang membuat mental Rudo hancur. Di tengah penderitaan itu, Rekto tiba-tiba datang dan memberikan sepasang sarung tangan pada Rudo. Sarung tangan yang dikenakan Rudo memang sudah usang sejak diberikan padanya. Tapi sarung tangan itu bisa meredakan rasa sakit di kedua tangannya. Agaknya si Rudo memiliki hutang budi yang besar pada Rekto. Di malam yang menyenangkan itu, tanpa diduga muncul sosok mencurigakan yang sedari tadi mengawasi rumah dari kegelapan malam. Pada keesokan harinya, Rudo nampak belajar tersenyum sebelum bertemu Chiwa. Tak lupa dia membawa boneka anjing yang disukai Chiwa. Tanpa diduga dia bertemu dengan Chiwa sesaat setelah melihat kriminal yang dilemparkan ke dalam lubang neraka. Sebagai teman yang baik, Chiwa tidak ingin melihat Rudo dilemparkan ke lubang neraka. Chiwa memang setuju jika sampah yang masih bagus sayang untuk dibuang. Tapi jika sampai tertangkap karena menjarah sampah, hal itu tidak sepadan dengan resiko yang diterima. Jika sampai tertangkap, mungkin saja Rudo akan dilemparkan ke dalam lubang neraka. Pada intinya Chiwa mengatakan hal ini karena dia menyayangi Rudo sebagai seorang sahabat. Jelas saja pernyataan Chiwa itu membuat Rudo kaget sekaligus malu. Rudo lantas memberikan boneka anjing yang dipersiapkannya sedari tadi pada Chiwa. Tanpa diduga Chiwa menerima boneka tersebut dan akan merawatnya selama-lamanya. Situasi saat ini benar-benar membuat Rudo sangat malu dan kehabisan kata-kata. Dia benar-benar senang dan segera berlari pulang dengan riang gembira.
Bocah itu tidak sabar ingin pamer dan menyampaikan hal penting ini pada Recto. Namun di tengah jalan Rudo menabrak beberapa polisi hingga terjatuh. Walau penasaran mengapa polisi ada di tempat kumuh ini, tapi Rudo mengabaikannya karena ingin segera menemui Recto. Tapi sesampainya di rumah, Rudo benar-benar kaget dan mematung. Bagaimana tidak, Rudo menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri bahwa Recto ditikam oleh sosok kriminal bertopeng yang sebelumnya mengawasi rumah di balik kegelapan. Tentu saja Rudo sangat marah dan segera menyerang sosok misterius tersebut. Sayangnya Rudo langsung KO karena sosok bertopeng itu benar-benar sangat kuat. Sesaat kemudian Rudo kembali sadar dan berjanji akan segera menolong Recto. Tapi Recto tidak mau ditolong. Dengan sisa-sisa tenaganya, Recto berteriak dan meminta Rudo segera kabur serta menyelamatkan dirinya sendiri. Sebelum akhir hayatnya, Recto berpesan agar Rudo bisa mengubah dunia yang sudah sangat busuk ini. Tanpa diduga, polisi tiba-tiba datang. Mereka menembakkan stun gun dan melumpuhkan Rudo. Rudo lantas ditangkap dengan tuduhan melakukan tindakan pembunuhan. Jelas saja Rudo berontak dan menyanggah tuduhan keji itu. Sayangnya bocah itu tidak bisa berbuat apa-apa karena Recto sudah meregang nyawa. Selain itu, darah Recto juga menempel di baju Rudo, dan hal ini semakin menegaskan bahwa Rudo lah pelaku pembantaian. Pun demikian, Rudo terus membela diri serta menceritakan kronologis kejadian yang sebenarnya. Tapi para polisi tidak mau mendengar alasan Rudo. Mereka lantas meninju Rudo hingga bocah itu tidak sadarkan diri. Informasi mengenai kejahatan Rudo langsung menyebar dengan sangat cepat. Bocah itu pun diarak ke pinggiran jurang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain menodai keindahan kota dan menjarah sampah, Rudo juga dituduh melakukan tindakan keji dengan menghilangkan nyawa bapak angkatnya. Para masyarakat pun menatap Rudo dengan pandangan kesal sekaligus marah. Mereka menyoraki Rudo dan berharap agar bocah itu segera diberikan hukuman yang sangat setimpal. Rudo pun hanya bisa diam tanpa perlawanan. Dia juga tidak mengerti mengapa dirinya yang sebenarnya tidak salah malah mendapatkan perlakuan seburuk ini. Bocah itu hanya berharap kalau ada seseorang yang mau menolong serta bersedia mendengarkan penjelasannya. Ketika melihat Ciwa, Rudo langsung berteriak dan berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Dia memohon-mohon agar Ciwa mau menolong dan mencari pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Tapi si Ciwa langsung memalingkan wajahnya karena dia sangat kecewa dengan Rudo. Gadis itu kini benar-benar percaya bahwa Rudo memang adalah seorang pembunuh. Dia lantas pergi sambil membuang boneka anjing pemberian Rudo. Seluruh masyarakat kembali menyoraki Rudo untuk segera dieksekusi. Rudo sendiri sudah sangat pasrah dengan kondisinya. Tapi dia tetap tidak terima dan menganggap semua orang di hadapannya pendosa munafik. Bagi Rudo, semua orang adalah sampah yang tidak punya pendirian. Mereka memiliki mata dan telinga, tapi tidak berusaha untuk melihat ataupun mendengar. Sebelum eksekutor menjatuhkan hukuman, tanpa diduga Rudo melihat sosok yang telah menghabisi Recto tepat di hadapannya. Bocah itu akhirnya benar-benar dijatuhkan ke dalam lubang neraka yang gelap dan sangat dalam. Beberapa saat kemudian Rudo menemukan dirinya terkapar di atas onggokan lautan sampah tidak berujung. Tempat itu lebih kotor dan begitu buruk daripada distrik tempat tinggalnya dulu. Tapi yang lebih parah dari itu semua, terdapat sosok monster besar mengerikan yang siap menyantap apapun di hadapannya. Di sini akhirnya Rudo menjadi paham tentang mengapa tempat ini layak disebut sebagai neraka yang sebenarnya. Rudo berlari sekuat tenaga dan berusaha menyelamatkan diri dari amukan monster raksasa. Monster itu berteriak keras hingga menciptakan beberapa monster berukuran kecil yang siap menghabisi Rudo. Hanya dalam beberapa langkah, para monster langsung menyudutkan Rudo. Rudo pun jadi bingung dan tidak mengerti mengapa makhluk menyeramkan yang terbentuk dari sampah tersebut menyerangnya. Rudo berhasil menghindari serangan para monster dengan sempurna. Namun di sini dia benar-benar marah mengapa para polisi dan masyarakat mendebaknya ke tempat mengerikan seperti ini. Setelah mengumpat keras, tiba-tiba saja Rudo terperosok dan jatuh.
Dia terkapar dan mulai menyadari bahwa udara di tempat ini sangat berbahaya. Jika terus menghirup udara di sini, bisa-bisa paru-parunya hancur. Oleh karena itulah dia harus segera kabur untuk menemukan tempat yang aman. Namun rasanya hal itu tidaklah mungkin, apalagi sejauh mata memandang yang ada hanyalah hamparan lautan sampah tidak berujung. Tiba-tiba saja Rudo memuntahkan darah dari mulutnya. Kondisi buruk ini pun membuat para monster mulai mendekatinya kembali. Saat ingin menyerah, tanpa disangka Rudo mengingat kondisi Recto yang mengenaskan. Mata bocah itu memerah dan dia bisa melihat benda di sekitarnya menyala terang. Bagaimanapun juga Rudo harus segera bangkit karena dia masih memiliki urusan yang belum diselesaikan. Dia bersumpah akan menuntut balas kematian Recto. Dia pun tidak sudi mati di tempat ini sebelum balas dendam. Bocah itu meraih sepotong pipa dan memukul salah satu monster. Walau berdarah-darah dan terhempas berulang kali, si Rudo tidak peduli. Dia terus mengayunkan tongkat kecilnya pada para monster. Dengan tekad yang kuat, Rudo berhasil membantai para monster yang sedari tadi menyudutkannya. Kini monster raksasa turun tangan untuk menghabisi Rudo. Melihat begitu besarnya ukuran monster, Rudo pun segera melarikan diri. Namun dia terhempas parah hanya karena hentakan kaki si monster. Ketika membuka mata, Rudo sangat kaget melihat seorang lelaki bertopeng yang memandanginya. Walau mencurigakan, tapi lelaki itu memberikan sebuah masker pada Rudo. Walau kini bisa bernafas dengan lega, tapi Rudo sangat penasaran dengan tempat ini. Tanpa basa-basi, pemuda itu mulai bertanya tentang segala hal pada lelaki di hadapannya itu. Tapi lelaki itu hanya berbisik dan meminta Rudo untuk menutup mulutnya dulu. Tapi setelahnya amarah lelaki itu meledak karena Rudo selalu bertanya dan tidak memperdulikan perintahnya untuk diam. Sambil marah-marah, pria itu berkata bahwa tempat ini bukanlah lubang neraka atau dunia bawah seperti yang dibayangkan Rudo. Akibat obrolan keras ini, para monster menyadari lokasi keduanya dan bersiap menyerang. Lelaki bertopeng lantas menjelaskan bahwa para monster di tempat ini terbuat dari limbah dan sampah. Mereka selalu bangkit kembali karena tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa. Mereka juga bereaksi pada suara yang disebabkan oleh manusia. Beberapa monster kecil yang sebelumnya dikalahkan Rudo terlihat mulai bangkit kembali. Lelaki itu pun menyalahkan Rudo karena membuatnya kesal dengan pertanyaan-pertanyaan gak jelas. Setelah puas meluapkan kemarahannya, lelaki itu mengubah payungnya menjadi sebuah senjata dengan kekuatan khusus. Hebatnya, payung itu bisa menghancurkan satu monster limbah dengan putaran super cepat. Rudo yang bingung kini mulai menyadari bahwa monster yang dikalahkan barusan benar-benar hancur dan tidak bisa bangkit kembali. Dia sangat penasaran dengan payung aneh yang digunakan oleh si lelaki bertopeng. Lelaki itu terpaksa menghadapi banyak sekali monster limbah yang sangat beringas. Namun hanya dengan sekali sapuan, para monster itu dibantai tanpa tersisa. Sembari menghindari serangan, lelaki bertopeng itu melayang ke udara dengan berkelantungan payung. Tanpa basa-basi, si topeng melompat ke atas kepala monster terakhir dan melesatkan serangan ultimate-nya. Serangan mengerikan tersebut benar-benar kuat hingga meremukkan si monster dengan sekali hujaman. Rudo pun berandai-andai bisa memiliki kekuatan tersebut. Dengan kekuatan itu, dia mungkin bisa membalas dendam kematian Recto. Lelaki itu lantas memperkenalkan dirinya yang bernama Engine. Tapi saat itu Rudo malah pingsan dan tidak sadarkan diri. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana kala itu Rudo pulang ke rumah dalam kondisi berantakan. Bocah itu berkata pada Recto bahwa ada beberapa pembuli yang mendorongnya hingga terjatuh. Rudo hanya berkata bahwa dia meyakini kalau benda di sekitarnya hidup. Tentu saja semua orang tidak percaya dan meninjunya. Namun demikian, Recto sangat bangga pada anak angkatnya itu. Apalagi setelah menerima perlakuan yang buruk, Rudo tidak mau membalasnya. Rudo hanya berkata apa adanya, seperti yang sudah diajarkan oleh Recto padanya. Jika merawat barang dalam waktu lama, maka akan muncul jiwa yang bersemayam di dalam barang tersebut. Recto pun mengungkapkan bahwa itu hanyalah sebuah dongeng untuk mengingatkan orang-orang supaya merawat barangnya dengan baik.
Meskipun demikian, Recto yakin bahwa setiap benda memiliki jiwa. Hal ini bisa dibuktikan dengan fungsi dari benda-benda tersebut. Lelaki itu mengajarkan seluruh kebaikan serta menyayangi Rudo dengan sepenuh hati. Mendengar jawaban dan sikap Recto, Rudo pun mulai meyakini bahwa sarung tangannya juga memiliki jiwa. Tentu saja selama Rudo merawat sarung tangan tersebut dengan baik, maka bukan mustahil pada suatu hari nanti akan ada jiwa yang tumbuh di dalamnya. Di sini Rudo berjanji akan merawat sarung tangan pemberian Recto itu dengan sepenuh hatinya. Ketika tersadar, Rudo nampak kaget menemukan dirinya yang terkekang rantai besi kuat. Ternyata si Engine lah yang mengikat Rudo sejak dia pingsan. Tentu saja Rudo berontak dan kesal karena sudah dikekang seperti itu. Pemuda itu ingin segera dilepaskan. Dia juga tidak ada waktu bermain-main di tempat ini karena harus kembali ke atas. Tapi Engine berkata kalau keinginan Rudo sulit diwujudkan. Bagaimanapun juga Engine belum pernah menemukan orang yang bisa naik ke dunia atas. Selain itu, dunia atas juga selalu bergerak tanpa henti. Walau sesulit apapun, Rudo tetap memastikan bahwa dia tidak akan pernah menyerah untuk mencari jalan pulang. Rudo pun ngotot dan memaksa Engine memberitahunya segala hal tentang dunia ini, baik itu monster ataupun kekuatan hebat yang dimiliki Engine. Pemuda itu akan mempelajari semua pengetahuan ini demi menghajar pembantai bapak angkatnya serta para masyarakat di dunia atas. Ocehan Rudo lama-kelamaan membuat Engine muak. Jika memang Rudo ngotot sekali, maka Engine akan mengajari semua hal yang diketahuinya. Tanpa banyak bicara, Engine terus menyeret Rudo hingga sampai di sebuah daerah terbengkalai. Parahnya, lelaki itu meninggalkan Rudo begitu saja dalam keadaan terikat. Awalnya Rudo terus berteriak dan meminta Engine untuk melepaskannya. Tapi dia langsung terdiam ketika melihat 5 orang tidak dikenal mendekatinya. Lelaki berbaju merah yang kita sebut saja namanya Johnny terlihat gemetaran melihat sosok Rudo. Walau tidak yakin, tapi Johnny memastikan bahwa Rudo berasal dari dunia atas. Ketika Rudo menjawab bahwa dia memang berasal dari dunia atas, semua orang terlihat kaget dan melepaskan maskernya. Mereka sungguh tidak mempercayai fakta ini. Johnny lantas meminta maaf karena selama ini orang yang jatuh dari dunia atas jarang yang masih hidup. Johnny pun merasa kasihan pada Rudo karena sudah diikat. Tapi bukannya menolong, Johnny malah makin mengekang Rudo dengan ikatan rantai yang sangat kuat. Nyatanya Johnny dan komplotannya adalah slave trader atau pedagang budak. Rudo adalah aset yang berharga, apalagi orang dari dunia atas memiliki harga yang sangat mahal. Ditambah lagi seluruh tubuh dan organ Rudo masih utuh. Johnny sangat membenci orang dunia atas. Orang dunia atas sudah membuang sampah ke bawah tanpa ada penyesalan. Sampah-sampah itu akhirnya menggunung dan menciptakan polusi udara yang sangat beracun. Parahnya, para monster terlahir dari gunungan sampah tersebut. Di dunia bawah banyak sekali orang yang kehilangan tempat tinggal karena tanahnya tercemar. Jika sampai orang dunia bawah menemukan Rudo, bisa dipastikan si Rudo akan disiksa dengan brutal. Johnny pun menyumpal mulut Rudo dengan makanan sampah organik supaya bocah itu jadi lebih kuat dalam menerima siksaan yang tidak berujung. Johnny mengira kalau Rudo adalah bangsawan dunia atas yang tidak pernah bersentuhan dengan sampah. Tapi di sini si Johnny menjerit kesakitan karena Rudo mengoyak jarinya. Tentu saja anggapan Johnny salah besar. Rudo lantas memakan semua sampah organik yang ada di hadapannya. Sikap aneh Rudo membuat Johnny dan komplotannya merinding. Menurut Rudo, kelakuan masyarakat dunia atas dan dunia bawah tidak ada bedanya. Dengan penuh amarah, Rudo menghancurkan rantai besi yang membelenggunya. Dia sungguh tidak terima karena Johnny sudah berbuat seenaknya. Sementara itu, dari atas tebing, Engine agak kaget melihat energi Rudo yang meledak-ledak. Dia pun tersenyum karena tidak salah dalam menilai kemampuan seseorang. Engine sendiri cukup penasaran mengapa orang dari dunia atas memiliki kemampuan khusus. Kemampuan yang bisa memberikan nyawa pada sebuah benda serta mengeluarkan kekuatannya. Orang dengan kemampuan khusus ini biasa disebut dengan Guyver. Sarung tangan Rudo mengeluarkan aura merah
yang merubah rantai yang mengekangnya itu menjadi senjata kuat. Tapi Johnny tidak peduli dan memerintahkan semua anak buahnya untuk membantai Rudo. Mereka pun mengincar rantai Rudo, tapi mereka sangat kaget karena Rudo bisa mengubah benda apapun yang dipegangnya menjadi senjata kuat dan mematikan. Semua pasukan musuh berhasil ditumbangkan, dan kini si Rudo akan membuat perhitungan dengan Johnny. Ketika Rudo hendak menghabisi Johnny, detik itu juga Engine segera menghentikannya. Johnny pun langsung pingsan karena tertimpa batu. Di sini Rudo agak kebingungan dengan apa yang barusan dilakukannya. Engine pun meminta maaf pada Rudo. Dia memang sengaja melakukan hal ini demi semata-mata untuk memastikan kalau Rudo memang seorang Guyver. Engine berjanji akan mengajarkan pada Rudo tentang dunia ini serta kekuatan Guyver. Dia lantas merekrut Rudo untuk bergabung bersama timnya, yaitu Cleaners. Sosok lelaki tidak dikenal tengah berkomunikasi dengan Engine melalui saluran khusus. Lelaki itu terkejut setelah mendengar kabar bahwa Engine tanpa sengaja menemukan anak berbakat. Selain itu, kemampuan si bocah juga terbilang unik. Oleh karena itulah Engine berencana untuk merekrut bocah yang bernama Rudo itu menjadi bagian dari Cleaners. Sembari mengobati Rudo di sebuah klinik, nantinya Engine akan mengenalkan Rudo pada rekannya itu. Rudo yang mendengar percakapan Engine langsung tidak terima. Dia tidak ingin bergabung dengan organisasi Cleaners dan lebih memilih untuk segera kembali ke dunia atas secepat mungkin. Rudo pun dikagetkan oleh dokter yang memeriksanya. Dokter itu menilai kalau Rudo adalah bocah bodoh yang beruntung. Masih bisa selamat dari daerah terlarang merupakan keajaiban. Jika Rudo menghirup udara di sana sedikit lebih lama, bisa jadi bocah itu sudah tinggal nama. Sambil melotot, dokter itu meminta Rudo untuk berterima kasih pada Engine yang sudah repot-repot menyelamatkannya. Si dokter juga kesal karena Rudo mengira dia kakek-kakek, padahal sebenarnya dia adalah seorang nenek. Setelah pemeriksaan selesai, Rudo berterima kasih pada Engine karena sudah membayar biaya pengobatannya. Walau Rudo hanya memerlukan informasi tentang cara pergi ke dunia atas, tapi Engine menegaskan bahwa sebagai orang yang berasal dari dunia atas, keberadaan Rudo di sini sangat ditentang. Jika identitas Rudo terbongkar, tentu saja dia akan dihabisi. Intinya, Engine hanya ingin mengingatkan bahwa tempat ini tidaklah ramah untuk berbagi informasi secara cuma-cuma. Sesaat kemudian keduanya terlihat duduk di luar sebuah warung. Sambil menyantap makanannya, Rudo tidak menyangka kalau di dunia bawah terdapat kota dengan makanan asli. Engine pun mulai menjelaskan tentang dunia bawah, di mana di tempat ini sampah-sampah dengan cepat menumpuk dengan beragam emosi yang disebut dengan anima. Terkadang anima bisa berubah menjadi energi yang bisa menciptakan berbagai macam fenomena. Salah satu dari fenomena tersebut adalah terbentuknya monster limbah. Monster itu pasti menyerang manusia, dan umumnya mereka hidup di area tempat sampah luar kota. Tapi ada kalanya mereka melakukan invasi ke sebuah kota. Dikarenakan inti monster terbentuk dari anima, maka senjata biasa tidak mungkin bisa menghentikan makhluk itu. Engine memastikan bahwa sarung tangan Rudo bisa mengalahkan monster. Rudo pun melihat sarung tangannya sambil tidak percaya. Jika seseorang merawat sebuah benda dengan baik dan sepenuh hati, maka suatu hari nanti pasti akan tumbuh sebuah anima di dalam objek tersebut. Objek itu biasa disebut sebagai vital instrument atau piranti jiwa. Sayangnya hanya segelintir orang yang mampu menarik keluar kemampuan piranti jiwanya. Engine berkata bahwa Rudo adalah salah satu dari segelintir orang tersebut. Orang yang memiliki kemampuan khusus biasa disebut dengan Guyver. Cleaner sendiri adalah organisasi yang bertugas untuk membasmi monster limbah. Tentu saja mereka membutuhkan banyak Guyver, dan ini adalah alasan utama mengapa Engine merekrut Rudo. Rudo pun tidak masalah bergabung dengan Cleaners, asalkan dia bisa mendapatkan informasi tentang cara pergi ke dunia atas. Sayangnya Engine tidak mengetahui sama sekali tentang cara pergi ke dunia atas. Jelas saja Rudo langsung kesal dan kecewa dengan jawaban Engine. Walau tidak tahu, tapi Engine memiliki bos yang punya banyak informasi. Mungkin saja si bos memiliki informasi yang diperlukan Rudo. Engine kembali menyinggung sarung tangan Rudo. Walau terlihat kotor, tapi Engine bisa mengetahui kalau sarung tangan itu digunakan dengan sepenuh hati. Menurut Engine, sarung tangan Rudo adalah piranti jiwa yang bagus.
Dia pun meminta Rudo untuk menjaga sarung tangan itu baik-baik. Pernyataan Enjin membuat Rudo sangat terkejut, dan hal ini membuatnya mengingat sosok Recto. Enjin lantas pergi setelah memberikan penjelasan singkat tentang dunia ini. Lelaki itu juga memberikan sekantong uangnya pada Rudo. Tapi setelah mengetahui kalau uang itu adalah hasil dari baju Rudo, bocah itu pun sontak meradang. Tapi Enjin beralasan bahwa Rudo tidak mungkin mengenakan baju orang dunia atas selama berada di dunia ini. Belum selesai rasa kesalnya, tiba-tiba saja seekor kucing liar mencuri uangnya Rudo. Jelas saja bocah itu langsung berlari dan mengejar kucing tersebut hingga masuk ke dalam gang sempit. Rudo pun mengambil sebuah tongkat dari seorang lelaki yang sibuk makan cemilan. Dengan usaha keras, akhirnya si kucing berhasil dilumpuhkan. Namun masalahnya masih belum selesai, karena lelaki sebelumnya ingin membuat perhitungan dengan Rudo. Bukan masalah uang, lelaki yang diketahui bernama Zanka Nichiku itu hanya ingin agar tongkatnya dikembalikan. Rudo pun meremehkan dan berkata kalau benda di tangannya itu hanyalah tongkat biasa. Tapi fakta berkata lain, Zanka segera merebut tongkatnya dari tangan Rudo. Pemuda itu pun kaget setelah menyadari bahwa Zanka adalah anggota cleaner seperti Enjin dari tim Akuta. Lelaki itu pun merubah tongkatnya menjadi senjata piranti jiwa yang sangat kuat. Zanka akan menghajar Rudo karena sudah berani merebut benda yang sangat berharga baginya. Setelah memberikan sedikit pelajaran, Zanka berkata bahwa dia sudah mengetahui segala hal tentang Rudo. Selain itu, Enjin secara pribadi meminta Zanka untuk menjadi pelatihnya Rudo. Zanka benar-benar tidak menyangka kalau di pertemuan pertamanya ini dirinya harus menghajar Rudo. Dia juga beranggapan bahwa orang tua Rudo tidak becus dalam mendidik. Tentu saja Rudo tidak terima karena Zanka sudah menghina dan merendahkan Recto. Sebelum amarahnya meledak, Rudo mengingat pesan Recto, di mana lelaki itu menyarankan agar Rudo menenangkan diri sambil memikirkan perasaan orang lain. Setidaknya dengan begitu, orang lain mungkin bisa lebih nyaman dan mendengarkan penjelasan Rudo. Di sini pemuda itu mulai berpikir mengapa Zanka sangat marah. Hal ini sudah jelas adalah kesalahpahaman yang harus diluruskan. Rudo pun menyampaikan bahwa dia tidak bermaksud mencuri tongkatnya Zanka. Dia lantas meminta maaf walau terpaksa. Awalnya Rudo mengira kalau Zanka masih marah, tapi amarah lelaki itu lenyap seketika setelah mendengarkan penjelasan serta permohonan maaf Rudo. Zanka juga meminta maaf karena sudah membuat Rudo kebingungan. Soalnya dia benar-benar panik karena tongkatnya dicuri. Rudo pun tidak menyangka karena ini pertama kalinya dia bisa berdamai dengan orang lain. Kini sikap Zanka benar-benar ramah dan murah senyum. Sebenarnya Rudo ingin membalas senyuman Zanka, tapi senyumannya malah aneh hingga membuat Zanka marah-marah karena merasa diremehkan. Walau Rudo sudah berusaha mengeluarkan senyuman terbaiknya, tapi menurut Zanka itu adalah wajah yang mengerikan. Keduanya malah berantem dan saling mengejek satu sama lain. Alhasil mereka berdua pun larut dalam amarah. Di sini Zanka agak kaget melihat Rudo menggunakan penyedot WC. Padahal dia mengira kalau piranti jiwanya Rudo adalah sarung tangan. Zanka pun menyadari bahwa kekuatan Rudo yang sebenarnya adalah mengubah benda apapun yang disentuhnya menjadi piranti jiwa. Lelaki itu kini mengerti mengapa Enjin menyebut Rudo sebagai Kaifer berbakat. Tapi Zanka tidak peduli dan langsung menyerang Rudo. Walau memiliki piranti jiwa yang hebat, tapi refleks Rudo sangat lambat. Zanka pun membanting Rudo hingga terkapar di tanah. Namun sebelum itu Rudo melesatkan satu serangan. Walau tidak kena, tapi serangan itu membuat wajah Zanka terkena noda. Zanka pun mengendus noda itu, dan betapa kagetnya dia ternyata noda tersebut adalah kotoran manusia. Lelaki itu sangat ketakutan ketika Rudo mengayunkan senjatanya. Dia pun memilih kabur untuk menghindari pertarungan. Rudo mulai bingung mengapa Zanka lari darinya. Tapi dia tidak ambil pusing dan terus mengejar Zanka sambil mengayun-ayunkan penyedot WC di tangannya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, hingga pada akhirnya Zanka terkena serangan kotoran bertubi-tubi dari udara. Serangan itu membuat Zanka menjerit sejadi-jadinya. Sesaat kemudian Enjin datang dan menjemput Rudo dan Zanka. Dia pun tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui kalau Rudo dan Zanka berkelahi sambil lempar-lemparan kotoran. Zanka malu setengah mati, sementara Rudo kebingungan karena baru menyadari bahwa tindakannya juga memalukan.
Engine mengungkapkan bahwa Zanka adalah bangsawan dari dunia bawah. Jadi sangat wajar kalau lelaki itu sangat jijik dengan hal-hal yang berbau kotoran. Sambil tertawa lebar, Engine tidak menyangka kalau pertemuan Rudo dan Zanka jadi seunik ini. Namun menurut Engine, Zanka adalah Guyver terhebat yang bisa mengendalikan piranti jiwa, dan dialah yang akan menjadi pelatihnya Rudo. Sementara itu di bangku belakang muncul seorang gadis yang bernama Rio Reaper. Gadis itu nampaknya sangat penasaran dan ingin mengenal Rudo lebih dekat. Engine lantas menginjak pedal gasnya untuk pergi menuju markas pusat yang merupakan rumah bagi para cleaners. Engine mengemudikan kendaraannya melewati padang pasir yang luas. Sesaat kemudian mereka tiba di sebuah kota tua yang tidak berpenghuni. Mobil itu memasuki sebuah terowongan hingga mencapai sebuah bangunan besar. Engine pun mengucapkan selamat datang pada Rudo di markas utama organisasi cleaners. Dia juga memperkenalkan Rudo pada Semiu Greer yang merupakan resepsionis organisasi. Semiu bertugas untuk mengecek seluruh anggota baru cleaners. Wanita itu sudah mendengar segala hal tentang Rudo dari Engine. Dikarenakan Rudo memiliki bakat yang unik, Semiu pun ingin melihat potensi pemuda itu secara langsung. Engine berkata bahwa piranti jiwa Semiu adalah kacamatanya. Kacamata itu mampu meningkatkan kemampuan penglihatan Semiu, termasuk membaca sifat asli seseorang. Anehnya, Semiu tidak bisa melihat sifat asli Rudo. Penglihatannya seakan terblokir dan gelap. Namun Semiu berkata bahwa semuanya terkendali. Dia juga berkata bahwa kemampuan fisik Rudo sudah tinggi. Selain itu, piranti jiwa Rudo memiliki kemampuan di atas rata-rata, walau tekniknya masih belum stabil. Namun untuk mengeluarkan seluruh potensi maksimalnya, tentu saja Rudo harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Engine pun berterima kasih atas masukan Semiu. Lelaki itu kemudian berlalu untuk membawa Rudo menemui sang bos. Walau terkesan santai, tapi Engine agak curiga dengan sikap Semiu. Semiu nampak diam dan menundukkan wajahnya, seakan dia menyimpan beban yang tidak ingin diceritakan. Engine mengungkapkan bahwa di organisasi ini ada lebih dari 100 cleaners. Mulai dari garda depan, garda pelindung hingga unit pendukung atau supporter. Engine mengira para member banyak yang tidak datang, tapi saat dia membuka gerbang ruang pertemuan, ternyata banyak sekali member yang sedang berkumpul. Lelaki itu pun menutup gerbang dan menunda mengenalkan Rudo. Sesaat kemudian Engine dan Rudo tiba di depan pintu ruangan bos. Sebelum masuk, Engine mengingatkan Rudo untuk menjaga sikapnya. Rudo tidak bisa langsung bertanya tentang bagaimana caranya kembali ke dunia atas. Engine kembali menegaskan bahwa informasi di sini tidak bisa didapatkan secara gratis. Selain itu, Engine meminta agar Rudo tidak bertanya mengenai piranti jiwa sang bos. Sejujurnya, Engine masih belum mengetahui secara pasti tentang piranti jiwa atau kekuatan asli bosnya. Pun demikian, member cleaner selalu mengikuti perintah bos. Selain memiliki kemampuan, bos juga orang yang bisa dipercaya. Setelah membuka pintu, Rudo langsung bingung karena ruangan bos nampak kosong. Saat itu Semiu datang dan berkata bahwa sang bos sedang dinas luar dan tidak kembali untuk sementara waktu. Jelas saja Rudo kesal, tapi Engine tidak bisa berbuat banyak karena itu di luar kemampuannya. Sambil menunggu bos kembali, Rio yang barusan datang langsung menawarkan Rudo untuk melihatnya bekerja. Setidaknya saat ini Rudo berstatus sebagai pemagang. Semiu pun menjelaskan tentang pekerjaan cleaners di ruang resepsionis. Penduduk di daerah zona kontaminasi berkata bahwa ada monster kecil yang mulai mendekati barikade. Mereka berharap cleaners membersihkan para monster itu untuk berjaga-jaga akan kejadian yang tidak diinginkan. Dunia bawah tanah terbagi menjadi zona aman yang bisa ditinggali manusia. Selain itu, ada zona kontaminasi di mana tempat sampah menumpuk hingga melahirkan monster limbah. Tempat Rudo jatuh sebelumnya merupakan zona kontaminasi yang berbahaya. Setidaknya untuk saat ini cleaners berhasil menemukan 6 area terlarang. Orang biasa umumnya akan mati jika memasuki area itu. Di tempat itu ada banyak monster limbah yang sulit dikalahkan. Dikarenakan polusi udara yang parah, Semiu memberikan Rudo sebuah masker untuk digunakan. Beberapa saat kemudian Ryu mengajak Rudo bekerja bersama. Walau pekerjaan saat ini terbilang mudah,
Tapi Ryo meminta Rudo untuk belajar dan memperhatikan cara kerjanya. Sebelum bekerja, Rudo kembali berpikir apakah orang dunia atas mengetahui tentang kehidupan orang dunia bawah. Tapi yang paling penting menurut Rudo, zona ini menyimpan gunungan harta karun yang banyak. Jika memungkinkan, dia ingin sekali membawa pulang semua barang rongsokan itu dan memperbaikinya. Ryo dan Rudo bekerja dengan tim supporter. Supporter juga member cleaners. Hanya saja mereka tidak memiliki kekuatan spesial. Seorang dari mereka nampak mengajak Rudo bersalaman, tapi Rudo langsung kesakitan ketika menggenggam tangan lelaki itu. Lelaki bernama Gris Rubion itu disanjung oleh Ryo karena memiliki fisik yang kuat. Walau tidak memiliki piranti jiwa, Gris mampu mematahkan cangkang monster limbah dengan mudah. Sesaat kemudian unit supporter melihat monster limbah di seberang pagar penghalang. Rudo pun sangat panik melihat banyaknya monster impala yang muncul. Tapi Ryo malah santai karena monster tipe tersebut gerakannya sangat lamban dan tidak terlalu kuat. Para monster pun mulai bergerak dan menyundul pagar barikade dengan tanduk tajamnya. Sambil tersenyum, Ryo berkata kalau monster ini adalah lawan yang cocok untuk anak magang seperti Rudo. Tapi sesaat kemudian monster impala disikat oleh monster banteng yang ukurannya jauh lebih besar dan banyak. Para banteng menerjang pagar barikade hingga pembatas itu mulai rusak. Lagi-lagi Rudo kembali panik dan meminta Ryo untuk memanggil bala bantuan. Ryo mengakui kalau monster banteng memang lebih kuat dari impala. Anehnya lagi-lagi gadis itu malah senang karena bisa pulang lebih cepat jika semua monster itu berhasil dibereskan. Setelahnya dia pun berencana mengadakan pesta penyambutan untuk Rudo. Melihat sikap Ryo yang tenang justru membuat Rudo semakin kebingungan. Bahwa sebagai cleaners mereka membutuhkan hati yang tenang dalam bekerja. Rudo pun menganggap bahwa pernyataan Ryo masuk akal. Apalagi dia melihat engine bekerja dengan santai. Oleh karena itulah Rudo akan belajar dan berusaha. Detik itu juga seekor monster raksasa tiba-tiba muncul serta menghancurkan barikade penghalang. Walau sangat kaget, tapi Rudo berusaha bersikap santai. Sementara itu Ryo kembali bersemangat karena baru pertama kali ini dia bertemu dengan monster raksasa. Dia pun langsung maju dan mengeluarkan sebuah gunting dari poketnya. Sebelum menghancurkan yang besar, Ryo akan membereskan para monster yang kecil terlebih dulu. Dia lantas mengubah guntingnya menjadi besar dan memenggal banyak kepala monster banteng dengan sekali putaran kaki. Gris pun berkata pada Rudo bahwa piranti jiwa Ryo adalah gunting. Cara penggunaan guntingnya juga terbilang unik. Gadis itu lebih sering mengoperasikan instrumennya dengan kaki daripada tangan. Gris mengingatkan agar Rudo selalu waspada walau masih magang. Lelaki itu menyelamatkan Rudo dari terjangan monster banteng. Dia lantas menghempaskan monster tersebut ke arah Ryo. Dan setelahnya Ryo langsung membelah si monster jadi dua bagian. Rudo kini paham tentang cara kerja unit supporter. Walau para supporter tidak memiliki kemampuan, namun mereka bisa melumpuhkan lawan dan menyerahkan penghabisannya pada Kyver. Setelah membereskan semua monster kecil, Ryo pun menyerang monster yang paling besar. Para supporter ingin melumpuhkan monster kecil, namun salah satu dari mereka tersandung dan hendak diserang monster. Di sini Rudo segera menolong dan menahan terjangan monster tersebut. Walau statusnya pemula, tapi Rudo tidak ingin menjadi beban. Tapi parahnya pemuda itu kebingungan tentang cara menggunakan kekuatannya. Untungnya Ryo segera menolong karena Rudo diam mematung. Gadis itu memuji keberanian Rudo yang tergerak untuk menolong rekannya. Ryo sudah membelah monster raksasa menjadi dua bagian. Tapi anehnya monster besar itu tidak lenyap meski sudah dipotong-potong dengan piranti jiwa. Tentu saja hal ini sangat aneh sekali. Apalagi baru pertama kali ini ada monster yang kebal terhadap piranti jiwa. Tapi Ryo tidak mempermasalahkan hal itu. Dia akan terus memotong monster itu hingga tidak bisa bergerak. Tim supporter berencana melaporkan monster limbah ini sebagai tipe baru. Mereka juga akan memperingatkan masyarakat untuk lebih waspada. Tanpa menunggu waktu lama, Ryo kembali menyerang dan memotong tentakel monster raksasa itu dengan brutal. Di sana dia menemukan suatu lapisan bersinar pada kepala monster. Serangan Ryo pun membuat monster raksasa mengamuk dan lebih agresif.
Si monster menghentakkan kaki dan menyebarkan serangan tentakel ke segala arah. Rudo pun terkena imbas serangan hingga terlempar jauh. Untungnya Chris menolong dan mengevakuasi Rudo ke tempat yang aman. Dia meminta agar Rudo tidak banyak melamun. Bagaimanapun juga Rudo harus belajar tentang cara kerja cleaners supaya bisa mewujudkan keinginannya di masa depan. Ryo terus menyerang monster raksasa hingga makhluk itu berteriak kesakitan. Dia pun sadar bahwa lapisan bersinar di kepala monster tadi merupakan kelemahannya. Gadis itu pun menghujamkan gunting besarnya hingga menjebol kepala si monster raksasa. Disinilah baru terlihat bahwa monster besar itu remuk dan berhasil dikalahkan sepenuhnya. Grace pun penasaran tentang bagaimana caranya Ryo mengalahkan si monster. Ryo pun menjawab bahwa monster itu mati setelah cutter usang yang bersemayam di kepalanya diserang. Di sini Grace sangat sadar bahwa cutter tersebut adalah sebuah piranti jiwa. Di sisi lain, Johnny baru sadar dari pingsannya. Dia terbangun di ruangan gelap bersama dengan orang yang tidak dikenal. Lelaki tidak dikenal itu lantas bertanya tentang Rudo pada Johnny. Dia penasaran dengan bocah dari dunia atas yang baru-baru ini terjatuh di tempat ini. Zanka terlihat ngantuk dan ingin kembali ke kamarnya untuk tidur. Tapi dia agak penasaran mengapa malam ini suasana di kantin begitu ramai. Pemuda itu lantas bertanya pada Ryo, mengapa semua orang berkumpul dan makan bersama-sama. Ryo pun menjawab bahwa ini adalah pesta untuk menyambut kedatangan Rudo di dunia bawah. Di sini Zanka agak bingung mengapa Rudo yang menjadi bintang utamanya malah tidak antusias sama sekali. Ternyata si Rudo murung karena tidak bisa menggunakan piranti jiwanya dengan maksimal pada quest sebelumnya. Zanka pun mengalihkan pembicaraan mengenai sosok monster limbah aneh yang sebelumnya dilawan Ryo. Ryo mengungkapkan bahwa monster tersebut berbeda dari monster lainnya. Monster itu tidak memiliki inti anima, melainkan sebuah benda. Benda yang berupa cutter itu merupakan piranti jiwa yang bisa menggerakkan monster. Fakta ini sebenarnya membuat Ryo dan timnya merinding. Dikarenakan tidak memahami apa-apa, Ryo pun melimpahkan semua masalah ini pada atasannya agar bisa ditindaklanjuti. Ketika Rudo masih murung sembari memandangi kedua sarung tangannya, tiba-tiba saja Grace Rubion datang dan mengajaknya ngobrol. Grace berterima kasih karena Rudo sudah menyelamatkan Volo dari serangan monster. Tapi setelah mengingat tentang kejadian kemarin, Rudo malah semakin murung. Dia merasa tidak melakukan apa-apa, dan bahkan piranti jiwanya hampir melukai Volo. Endingnya dia harus ditolong oleh Grace dan Ryo. Pemuda itu sangat kesal karena tidak ada peningkatan kinerja. Di dunia atas Rudo selalu cepat emosi dan suka menyerang musuh. Untungnya Recto selalu datang untuk membereskan semua permasalahannya. Bagaimanapun juga Rudo harus segera kembali ke dunia atas secepat mungkin. Tapi untuk menjawab ekspektasi orang lain saja dia masih belum bisa. Hal ini benar-benar membuat Rudo kerdil. Menanggapi situasi ini, Grace malah kembali berterima kasih pada Rudo. Rudo adalah orang baru pertama yang mengakui keberadaan unit supporter. Umumnya member baru selalu meremehkan supporter. Mereka berpikir bahwa supporter adalah beban, dan mereka merupakan kumpulan orang-orang lemah tanpa skill. Walau tidak semuanya, tapi tetap saja rata-rata orang baru pasti berpikir demikian. Tapi Grace mengungkapkan bahwa Rudo berbeda. Grace lantas mengatakan bahwa Volo Tunito bergabung dengan Cleaners untuk membasmi semua monster. Walau tidak memiliki kemampuan, tapi Volo sedang merawat suatu benda agar nantinya bisa menjadi Kyver. Ketika sudah menjadi Kyver, Volo akan stay di unit supporter dan membungkam orang-orang yang sudah meremehkannya. Grace meminta Rudo agar tidak terjebak dengan pemikiran menjadi kuat. Untuk menjawab ekspektasi orang lain, setidaknya Rudo harus memastikan tentang keinginan terbesarnya dulu. Sesuatu yang sangat amat ingin Rudo lakukan dengan sepenuh hatinya. Grace lantas mengusap kepala Rudo dan memberikannya semangat. Bagaimanapun juga semua usaha Rudo telah membuatnya hidup hingga detik ini. Perlakuan Grace yang hangat tak ayal membuat Rudo terharu. Selain itu, semua teman-teman baru di Cleaners memperlakukan Rudo dengan sangat baik. Pemuda itu mematung seakan tidak percaya dengan yang dilihatnya. Dia pun bangkit untuk bergabung dan berinteraksi dengan rekan-rekan barunya. Sesaat kemudian suasana kantin berubah menjadi semakin berwarna dengan kehadiran Gobu.
Engine mengungkapkan bahwa Gobu adalah pria yang tidak pernah berhenti melakukan apa yang diinginkannya. Walau semua orang masih makan, tapi Gobu tidak peduli. Dia tetap santai menggambar grafiti hingga tuntas. Di sisi lain, Johnny dipantai habis-habisan oleh seorang lelaki maniak yang diketahui bernama Jabber Wonger. Johnny memberikan seluruh informasi yang dimilikinya pada Jabber. Dia pun memohon supaya Jabber mengampuninya. Tapi bukannya mengampuni, Jabber malah menghabisi Johnny tanpa belas kasihan. Setelah mengantongi ciri-ciri Kyber yang dimaksud Johnny, Jabber pun berniat untuk bermain dengan sosok Kyber dari dunia atas itu. Di hari berikutnya, Semyu mendapatkan quest dari seorang klien. Untuk menyelesaikan quest tersebut, Semyu meminta Zanka Nijiku berangkat. Zanka sendiri tidak masalah dengan questnya. Dia hanya malas mengapa Rudo yang belum resmi menjadi member Cleaners malah mengikuti quest ini. Semyu menjelaskan bahwa alasannya memanggil Rudo karena quest ini melibatkan orang dunia atas. Seorang pedagang diserang monster limbah ketika hendak menyeberang zona kontaminasi. Di situ salah satu dagangannya dicuri oleh monster tersebut. Klien itu meminta agar Cleaners membereskan si monster sembari merebut dagangannya. Dagangan yang dimaksud ternyata adalah orang hidup yang jatuh dari dunia atas. Informasi ini membuat Rudo agak kaget. Melihat dua orang dari dunia atas yang jatuh dan ditemukan dalam keadaan hidup bukanlah hal yang normal. Dengan menyelesaikan quest ini, mungkin akan didapatkan petunjuk tentang cara pergi ke dunia atas. Walau belum mahir menggunakan kekuatannya, tapi dengan tegas Rudo akan menyelesaikan quest ini. Semyu sebenarnya ingin menugaskan Engine dalam misi ini, tapi Engine tidak bisa karena sudah memiliki quest yang lain. Pun demikian, Engine berpesan bahwa Zanka adalah lelaki yang bisa diandalkan. Jika ada Zanka, semua quest pasti akan selesai dengan aman. Tentu saja informasi ini membuat Zanka sangat bangga. Dia yang awalnya kesal kini berubah jadi penuh semangat. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang dikagetkan dengan kemunculan wanita aneh. Ternyata wanita itu adalah klien yang menghubungi Semyu. Dia adalah pedagang yang menyewa jasa Cleaners. Tanpa basa-basi, Rudo langsung memberikan banyak pertanyaan pada si pedagang tentang orang dari dunia atas. Rudo juga curiga kalau si pedagang berniat untuk menjual orang dunia atas itu. Jelas saja wanita itu menepis dugaan Rudo. Dia sebenarnya juga khawatir dan ingin menyelamatkan orang itu dari cengkeraman monster limbah. Pedagang itu lantas membawa semua orang ke tempat persembunyian monster limbah. Di sini Zanka terlihat curiga dengan perilaku monster limbah. Jika dipikir-pikir, semua orang pasti diserang monster. Apalagi sifat monster limbah sangatlah agresif. Jadi sangat kecil kemungkinannya jika orang dari dunia atas itu masih hidup. Sesaat kemudian wanita pedagang menunjuk salah satu gedung tempat monster limbah bersembunyi. Zanka pun memerintahkan semua membernya untuk waspada akan serangan dadakan. Setelah memasuki gedung, Gris melihat seseorang di ujung ruangan. Tapi tiba-tiba saja seorang pedagang mendorong semua orang hingga mendekati sosok manusia itu. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata sosok tersebut bukanlah manusia, melainkan sebuah boneka yang mengenakan baju orang dunia atas. Detik itu juga lantai tiba-tiba ambrol hingga semua orang terperosok masuk ke lantai terbawah. Setelah memastikan semua orang baik-baik saja, Gris lantas bertanya kemanakah orang dari dunia atas yang dimaksud oleh si pedagang. Anehnya si pedagang itu menjawab bahwa orang dunia atas yang dimaksud sebenarnya adalah Rudo. Setelah itu si pedagang tiba-tiba meleleh begitu saja. Suasana pun semakin membingungkan ketika muncul dua orang tidak dikenal yang membawa lentera berwarna ungu. Zanka pun mulai memahami tentang situasi saat ini. Dia paham betul bahwa itu merupakan jebakan yang disiapkan oleh organisasi Riders atau pengendara. Seorang wanita yang kita sebut saja namanya Puppet berkata bahwa Riders akan merebut Rudo secara paksa. Gris menjelaskan secara garis besar tentang Riders pada Rudo. Intinya Riders adalah bandit. Mereka adalah pencuri dengan modus operandi kejam. Selain itu, rumornya mereka tengah melakukan penelitian yang mencurigakan. Gris lantas memerintahkan rekan-rekannya untuk melarikan diri, sementara dirinya dan Volo akan mengawal Rudo. Zanka bertugas untuk melumpuhkan para Riders seorang diri.
Rudo pun terpaksa pergi bersama supporter dan meninggalkan Zanka. Pemuda itu benar-benar kesal karena lagi-lagi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan selalu dilindungi oleh orang lain. Zanka tidak menyangka kalau organisasi Riders bisa mendengar informasi rahasia mengenai Rudo. Tapi tujuan Riders sebenarnya bukan untuk menjual Rudo. Mereka hanya ingin bertanya pada Rudo mengenai segala hal dari dunia atas. Puppet pun berpikir bahwa bertanya secara langsung merupakan cara paling efektif. Apalagi Rudo berhasil melewati perbatasan dalam keadaan hidup. Zanka pun tidak mengerti tentang perbatasan yang dimaksud Puppet. Tapi dia tidak ambil pusing dan bersiap untuk bertarung. Puppet pun membangkitkan banyak boneka lumpur untuk menyerang Zanka. Puppet memiliki piranti jiwa sebuah sekop kecil. Sekop itu memungkinkannya bisa membuat boneka lumpur serta mempengaruhi kepadatan lantai. Tanpa banyak bicara, Zanka melepaskan kekuatan tongkatnya. Dia pun melibas beberapa boneka lumpur dengan sekali sapuan. Namun tiba-tiba saja lelaki bernama Konza keluar dari boneka lumpur dan menghantam Zanka. Tidak hanya sekali, Konza memukul Zanka berulang kali hingga lelaki bertongkat itu tersungkur. Lebih parahnya lagi, kaki Zanka tiba-tiba tenggelam di dalam lumpur. Tentu saja hal ini membuatnya kesulitan untuk melepaskan serangan. Nyatanya si Puppet sudah mengubah beberapa area lantai di tempat ini menjadi lumpur. Dia berasumsi bahwa Zanka adalah orang terkuat dalam kelompok ini. Jika berhasil mengalahkan Zanka, maka Riders lah yang jadi pemenangnya. Zanka pun begitu kesal karena Puppet terlalu banyak bicara. Dia sudah muak dengan pertarungan ini. Selain itu, Zanka telah menyadari bahwa Konza bukanlah Kiefer. Konza hanya lelaki yang melepaskan tinju biasa saja. Puppet memberikan sepatu tapak lebar agar Konza tidak tenggelam dalam lumpurnya. Mendengar hal itu, Puppet langsung naik pitam. Tindakannya seakan telah membenarkan semua pernyataan Zanka. Wanita itu pun melepaskan lebih banyak pasukannya untuk menghabisi Zanka. Tapi detik itu juga Zanka menghujamkan ujung tongkatnya ke lantai. Dia lantas memindai seluruh pasukan Puppet melalui getaran tongkat di tangannya. Setelah menerima aura aneh pada salah satu boneka lumpur, Zanka segera melesat dan memukul Konza beserta Puppet dalam sekali serangan. Kedua member Riders itu pun tumbang seketika. Bersamaan dengan itu, semua boneka lumpur langsung hancur tidak karuan. Zanka pun merasa di atas angin. Namun lelaki itu sangat kaget ketika di belakangnya tiba-tiba muncul Jabberwonger yang menyeringai gila dengan penuh ancaman. Rudo dan para supporter berlari semakin jauh hingga deru suara pertarungan antara Zanka dan para Riders tidak terdengar. Mereka pun menemukan sebuah pintu keluar darurat. Setelah memastikan situasi aman, Gris meminta rekan-rekannya pergi ke permukaan guna memanggil bantuan dengan menggunakan choker. Selagi yang lain mencari pertolongan, Gris akan kembali untuk memeriksa kondisi Zanka. Gris pun jadi lega ketika dia mendengar suara derap langkah di kegelapan. Lelaki itu mengira kalau pertarungan sudah diselesaikan Zanka. Tapi semuanya begitu tegang setelah menyadari bahwa yang datang bukanlah Zanka, melainkan si Jabberwonger. Setelah memastikan bahwa Rudo adalah Kiefer dari dunia atas, Jabber pun segera melesat dan menghancurkan jalan keluar satu-satunya di tempat itu. Kondisi ini benar-benar di luar prediksi. Gris pun memperingatkan Jabber agar tidak macam-macam dengan Cleaners. Tapi Jabber tidak peduli karena pada dasarnya dia itu terlambat datang untuk menemui teman-temannya. Lelaki itu mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang buta arah. Dia kesasar dan tiba-tiba saja sudah berada di tempat ini. Jabber pun agak malas melihat semua rekannya telah dikalahkan. Lelaki itu tidak memperdulikan Gris yang serius bertanya tentang kondisi Zanka. Dia mendatangi Rudo karena bosnya ingin bertemu dengan pemuda dari dunia atas itu. Jabber pun meminta Rudo untuk pergi bersamanya. Dia lantas menjengkram masker Rudo dan melepaskannya secara paksa. Apalagi di tempat ini tidak ada monster limbah. Dengan penuh ketegangan, Rudo bertanya tentang kondisi Zanka pada Jabber. Jabber pun menjawab bahwa dia berhasil melumpuhkan Zanka. Tapi karena dosis racun miliknya sedikit kuat, mungkin saja si Zanka sudah tinggal nama. Jabber lantas mengubah cincin yang merupakan piranti jiwanya menjadi cakar-cakar tajam.
Jabber tidak akan melukai Rudo jika pemuda itu mau menurut dan mengikutinya. Tanpa basa-basi, Gris dan Volo langsung menyerang Jabber. Namun Jabber bisa menghindar dan menendang kedua lelaki supporter itu dengan begitu keras. Sadar kalau Volo berbakat, Jabber pun berniat mengeksekusi Gris yang tidak memiliki skill sama sekali. Kendati demikian, Gris bersumpah akan melindungi rekannya apapun resikonya. Jabber pun menganggap kalau Gris terlalu membual padahal tidak memiliki kekuatan spesial. Rudo sendiri meminta Gris mundur karena dia sadar kalau Gris hanya bertarung dengan tangan kosong. Selain itu, Rudo tidak membutuhkan perlindungan dari Gris. Tapi anehnya Gris hanya diam saja. Nyatanya si Jabber sudah menikam Gris hingga lelaki itu tidak sadarkan diri. Jabber tidak peduli dengan orang yang lemah. Dia pun merobek tubuh Gris hingga darahnya berhamburan. Bersamaan dengan itu, sebuah jimat yang diduga milik Gris nampak terlempar ke udara. Jelas saja Rudo sangat tersentak melihat Gris dibantai seperti itu. Pemuda itu berusaha menangkap jimat Gris. Situasi ini pun mengingatkannya pada Recto, di mana bapak angkatnya itu ditikam dengan sebuah pedang. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana Recto sangat kaget saat menemukan Rudo membenturkan kepalanya di dinding. Rudo pun langsung tepar dengan kepala berlumuran darah. Ketika Recto bertanya mengapa Rudo melakukan tindakan bodoh ini, si Rudo lantas menjawab bahwa dia melakukan ini supaya tidak melukai orang lain. Recto tidak habis pikir dengan tingkah laku Rudo. Dia menyadari bahwa Rudo mengalami kehampaan karena tidak memiliki siapa-siapa. Emosi juga selalu menggerogoti pikiran bocah itu. Recto pun mulai memahami mengapa Rudo bersikap demikian. Rudo sudah ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Bocah itu juga merasa kalau keberadaannya sudah tidak dibutuhkan lagi. Sepertinya kepedihan itu merupakan alasan utama mengapa si Rudo selalu diselimuti emosi. Recto pun mengobati luka Rudo dan mengajaknya berjalan-jalan keluar rumah. Salah satu alasan mengapa Rudo merasa hampa yaitu karena Rudo belum menemukan sesuatu yang benar-benar disukainya saja. Mulai detik ini, Recto akan membantu Rudo melihat lebih banyak hal serta demi mengumpulkan banyak pengalaman. Kegiatan di luar rumah pun berjalan lancar. Namun Rudo masih saja tidak bersemangat. Padahal dia telah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya membaca buku, bermain sepak bola hingga memasak di rumah bersama-sama. Recto berasumsi bahwa Rudo bukanlah tidak tertarik pada sesuatu. Bocah itu hanya merasa bahwa kegiatan tadi kurang pas untuknya. Ini adalah hal yang wajar, apalagi ini hari pertama dan masih permulaan. Sesaat kemudian terlihat seorang lelaki dari kalangan berada sedang membuang sampah. Setelah lelaki itu pergi, tanpa basa-basi Rudo langsung berlari untuk melihat isi sampah tersebut. Anehnya bocah itu menangis sesenggukan setelah melihat sebuah topeng yang terbuang di tempat sampah. Walau tidak mengerti, tapi Recto bertanya apakah Rudo merasakan sesuatu dari topeng itu. Rudo pun mengungkapkan bahwa topeng ini hanya sedikit rusak saja. Sayangnya orang kaya itu malah tega membuangnya begitu saja. Rudo begitu kasihan pada topeng itu, padahal benda tersebut masih bisa berguna lebih lama lagi. Rudo pun berkeinginan untuk memperbaiki topeng di tangannya. Recto lantas menilai bahwa Rudo mampu menemukan sebuah nilai dari barang yang dibuang oleh orang lain. Rudo yang kini penuh amarah menggenggam jimat Gris dan mengalirkan kekuatan magisnya. Gris pun menyadari mengenai alasan utama mengapa Rudo belum bisa menggunakan kekuatannya pada misi sebelumnya. Sebenarnya kekuatan Rudo bukanlah mengubah benda yang disentuhnya menjadi piranti jiwa, melainkan mengekstrak nilai dengan maksimal dari semua benda yang disentuhnya. Saat itu juga Rudo mengubah jimat Gris menjadi sebuah penjaga yang dilengkapi dengan mata dewa. Pemuda itu berterima kasih karena Gris sudah mengingatkan tentang asal-usulnya. Jika Gris tidak menanyakan hal itu, mungkin saja Rudo masih tetap mengamuk dan tidak menghasilkan apa-apa. Kali ini Rudo sangat siap dan akan membuat perhitungan dengan Jabber. Jabber pun sangat kagum dengan kekuatan Rudo yang tidak biasa. Hal ini justru membuatnya senang. Apalagi orang yang semangat tarungnya tinggi pasti adalah Kiefer yang hebat.
Jabber berencana untuk bermain-main dengan Rudo terlebih dulu sebelum membawanya pulang. Dia pun menyerang Rudo dengan sangat beringas. Sementara itu Volo mulai panik melihat kondisi Gris yang semakin memburuk. Darahnya terus mengucur dan sulit dihentikan. Namun Gris menenangkan Volo, dan dia juga berkata bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Melihat pertarungan Rudo, Gris pun lagi-lagi memahami alasan mengapa Rudo tidak bisa menggunakan beranti jiwa pada misi sebelumnya. Waktu itu banyak emosi yang mengganggu Rudo seperti amarah dan kepanikan. Tapi sekarang Gris benar-benar tidak cemas sama sekali. Jabber agak bingung mengapa Rudo tidak bergerak sama sekali. Hal ini membuat Jabber malas dan berpikir bahwa Rudo tidak ada niat untuk berduel. Bahkan setelah beberapa kali serangan, Rudo lebih sering menghindar daripada menyerang. Jabber pun menyadari hal yang aneh. Apalagi semua serangannya tidak ada satupun yang mengenai Rudo. Nyatanya jimat Gris merupakan perwujudan dari harapan agar bisa selamat pulang bekerja. Pulang dengan selamat itu berarti tidak terluka. Jadi Rudo hanya membayangkan bahwa serangan musuhnya tidak ada yang kena. Kendati demikian, Jabber merasa kekuatan itu tidak ada gunanya. Ditambah lagi si Rudo tidak melepaskan serangan padanya. Walaupun demikian, Rudo sudah memahami pola serangan dan pergerakan Jabber. Ketika Jabber melepaskan sebuah serangan di udara, detik itu juga jimat Gris langsung mengunci pergerakannya. Lelaki itu pun tidak bisa bergerak dan lumpuh. Kesempatan itu pun digunakan Rudo untuk meninju Jabber dengan kuat. Tapi bukannya kesal, Jabber malah menyeringai dan makin bersemangat. Dia kembali menyerang Rudo, tapi lagi-lagi gerakannya terkunci dan dia kembali menerima pukulan hingga terjungkal. Walau sudah bergerak dengan kecepatan tinggi, tapi mata jimat selalu mengunci Jabber, dan sejurus kemudian lelaki psikopat itu kembali menerima pukulan keras. Gerakan Jabber semakin cepat dan sangat cepat. Tapi tetap saja, Jabber berakhir babak belur akibat pukulan bertubi-tubi Rudo. Lelaki itu pun terduduk dan anehnya dia malah tertawa terbahak-bahak. Dia merasakan kenikmatan Diadatara setelah ditinju dengan begitu brutal. Rasanya sudah sangat lama sekali dia tidak merasa senikmat ini. Jabber sangat penasaran. Apakah Rudo juga merasakan sensasi kenikmatan setelah menghajarnya seperti ini? Lelaki itu lantas berkata bahwa dia menyadari sesuatu, di mana piranti jiwa Rudo bisa mendeteksi niat jahat dan membantu menghindari serangan. Sebelumnya Jabber melempar reruntuhan batu sebagai pengalih perhatian. Di sini dia mengerti bahwa pirantinya Rudo tidak bisa merespon sesuatu yang tidak memiliki kesadaran. Piranti jiwa milik Jabber adalah Mankira, di mana cakar sebelah kanan memiliki racun saraf yang sangat kuat. Anehnya lelaki mania itu malah menusukkan cakarnya pada tubuhnya sendiri. Jabber lantas berteriak kesakitan diselingi dengan tawa mengerikan. Jabber berkata pada Rudo, jika dia sampai pingsan maka setelahnya bisa terjadi amukan brutal yang sulit dikendalikan. Jabber tidak sabar dan bertanya-tanya, apakah selepas ini piranti jiwa Rudo dapat mendeteksi niat jahatnya? Jelas saja Rudo tidak memahami mengapa Jabber melakukan tindakan bodoh seperti itu. Tapi dia juga sangat waspada ketika Jabber sudah tidak sadarkan diri. Sedetik kemudian Jabber sadar. Namun sorot matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lelaki itu lantas mengamuk dan menghancurkan dinding di belakangnya dengan sekali hantaman.